Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qailu fi kitabil karim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, mari kita bersama-sama membaca doa yang sudah saya tulis dalam buku ini. Doa mohon kepada Allah agar Indonesia ini selamat dari dampak yang ditimbulkan oleh virus corona. Doa itu disebut bunyinya Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahi sikotan billahi wa tawakkalan ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dua doa itu ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahi sikotan billahi wa tawakkalan ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang harus kita baca bersama-sama. Min ruhina ila hadadir khalqana Nabiyullah Daniyalin radhiyallahu anhu rahimallahu alaihi salam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahi syikotan billahi wa tawakkalan 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismi syai'un fil ardi wala fis wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim wa tawakkalan 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim wa tawakkalan 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim wa tawakkalan 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim syikotan billahi wa tawakkalan 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim syikotan billahi wa tawakkalan 'alallah
Ikutilah apa yang saya baca. Salamun qaulan min Rabbir Rahim. Salamun qaulan min Rabbir Rahim. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun ala Ilyasin.
Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam. Wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta wa ta'ala indah. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 3 benih-benih yang bisa menyebabkan penyakit jiwa. Ada 3 perkara yang kalau kita tidak hati-hati bisa jiwa kita tersentuh dan bisa gila. 3 tersebut, 1 yaitu takut yang berlebih-lebihan. Takut yang berlebih-lebihan. Boleh takut, tapi jangan berlebih-lebihan. Kalau takut berlebih-lebihan bisa menjadi benih-benih penyakit jiwa. Di bulan Rajab ini banyak orang ketakutan dampaknya virus corona. Bukan takut kepada virus coronanya, tapi takut dampaknya yang ditimbulkan oleh virus corona seluruh dunia. Takutnya berlebih-lebihan. Takut berlebih-lebihan. Apa hikmahnya? Semua orang mukmin, orang yang beriman pasti akan diuji oleh Allah Ta'ala, dipecut, disambok,
supaya lari menuju kepada Allah, lari ke takwa Allah. Di antara lari kepada Allah, berdoa kepada Allah yang selama ini Allah sering dilupakan. Di antara lari kita kepada Allah, membaca doa Bismillahirrahmanirrahim wa tawakkalan 'alallah. Insya Allah kita akan selamat dari dampaknya virus corona. Mungkin saja bentuk virusnya seperti kornea mata. Corona itu bahasa Arab. Mungkin seperti itu. Tapi kita tidak tahu. Itu hanya kemungkinan dugaan saya. Dampaknya seluruh dunia. Dampaknya. Tapi boleh takut, jangan berlebih-lebihan untuk menyelamatkan jiwa kita. Kalau sampai takut berlebih-lebihan, mungkin setelah ini banyak orang yang gila karena tersentuh oleh benih-benih takut berlebih-lebihan. Berdoa saja kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim wa tawakkalan 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Sempurnanya Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillah, dengan nama Allah. Allah adalah nama dat, penguasa alam semesta. Bismillah. Alladzi, yang la yadur, tidak akan membahayakan. La yadur, tidak akan membahayakan. Syai'un, sesuatu. Bisama'i, turun dari langit. Wal adilan bumi. Wa huwas samiul alim. Kalau kita dekat terus kepada Allah, dekat terus, disambut oleh ujian seperti sekarang ini, sambut mendekat kepada Allah. Kalau kita dekat sama Allah, la yadurru, tidak akan membahayakan apa yang turun dari langit dan apa yang terjadi di bumi. Jadi ini ujian bagi iman kita. Bulan ini bulan Rajab. Rajab adalah bulan mulia. Rajabun artinya mulia. Di bulan Rajab dianjurkan puasa 3 hari berturut-turut. Kalau tidak bisa berturut-turut, bisa menyicil. Tanggal 1 puasa Rajab sehari, tanggal 15 puasa Rajab sehari, akhir bulan Rajab puasa sehari. Bulan Rajab bulannya Isra. Nabi Muhammad diisrakan oleh Allah Ta'ala di bulan Rajab dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa Palestina. Bulan Rajab bulannya Mi'raj. Nabi Muhammad dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa sampai Sidratil Muntaha. Bulan Rajab bulannya Nabi Muhammad diperkenalkan
dengan para nabi-nabi yang dahulu, yang selama itu hanya diberitakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, tetapi belum pernah ketemu. Di bulan Rajab Rasul dimi'rajkan, dipertemukan dengan tokoh-tokoh tersebut. Sebelum Mi'raj, Rasul diberi informasi adanya surga, adanya neraka, tapi belum pernah membuktikan. Di bulan Rajab Rasul dimi'rajkan, ditunjukkan yang dikatakan surga dan yang dikatakan neraka. Sebelum itu Rasul hanya menerima ada Lauh Mahfud, ada Sidratil Muntaha, tapi Rasul belum pernah. Di bulan Rajab Rasul dimi'rajkan, ditunjukkan Lauhil Mahfud, di atasnya langit 7, dan ditunjukkan Sidratil Muntaha. Di bulan Rajab itu umat Islam di Mekah selama sebelum hijrah ke Madinah diuji oleh Allah Ta'ala. Imannya diuji. Jadi sebelum kurang setahun hijrahnya kan tahun 13 kenabian. Tahun 12 Isra Mi'raj. Di situ diuji umat Islam yang mengikuti Rasulullah selama 12 tahun diuji. Ujian itu Isra Mi'raj. Apa betul-betul iman kepada Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad? Diuji. Ujiannya Isra Mi'raj. Setelah diuji, pengikutnya Nabi Muhammad diuji Isra Mi'raj, pecah menjadi 3. Satu bagian tambah yakin, ainul yakin, betul-betul Muhammad itu Rasulullah. Golongan pertama ini dipelopori oleh sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar menerima gelar Siddiq disebabkan mempelopori kebenaran Isra Mi'raj. Sebelum itu namanya hanya Abu Bakar, belum bergelar Siddiq. Dan silsilah tarekat kepada Rasulullah yang melalui Abu Bakar dinamakan tarekat Siddiqiyah karena melalui Abu Bakar Siddiq. Dan menurut informasi kitab Tanwirul Qulub bab Adabil Murid, yang nyusun kitab Tanwirul Qulub itu Syekh Muhammad Amin Al-Arbili, negara Irbil, mursyid tarekat Naqsyabandi, menerangkan di dalam kitab Tanwirul Qulub tarekat yang paling awal
adalah tarekat Siddiqiyah. Semua tarekat itu setelah tarekat Siddiqiyah. Menurut informasi kitab Ensiklopedia Islam jilid 5 penerbit Ikhtiar van Hoven Jakarta menerangkan bab tarekat, menerangkan sentral tarekat sekarang Siddiqiyah hanya ada di Indonesia. Di negara lain sudah punah, di negara Bustom punah, di negara Irbil punah setelah wafatnya mursyid tarekat Siddiqiyah Abu Yazid Taifur bin Isa Abu Yazid Bustami. Setelah mursyid tarekat Siddiqiyah pertama wafat, tenggelam nama tarekat Siddiqiyah, tidak dikenal di dunia. Lamanya 1000 tahun lebih tidak dikenal nama tarekat Siddiqiyah. Tahun 1972 baru muncul di Losari, Peloso, Jombang, Jawa Timur, Indonesia Raya, disingkat Los Plos Jomja Iroja. Los Plos Losari Ploso, Jombang, Jawa Timur, Iroja Indonesia Raya Jaya. Tahun 1970. Itulah pelopornya golongan pertama tambah yakin karena adanya Isra Mi'raj. Golongan yang kedua ragu-ragu. Mungkin Muhammad itu nabi, mungkin bukan nabi. Melihat mukjizatnya nabi, mungkin bukan nabi karena yang diceritakan Isra Mi'raj itu tidak masuk akal, tidak bisa diterima oleh akal. Jadi ragu-ragu antara iman kufur, kufur iman, iman kufur, muzabzab baina dzalik. Golongan yang ketiga murtad, keluar dari Islam. Jadi zaman Rasul itu sudah banyak orang keluar dari Islam, murtad karena tidak bisa menerima keterangan Isra Mi'raj. Bagi golongan pertama, kalau Isra Mi'raj tidak bisa diterima oleh akal, tidak bisa diterima oleh akal, ya akal itu sendiri masuk ke dalam iman. Selesai. Itulah bulan Rajab, bulan ujian bagi imannya umat Islam pada zaman Rasulullah. Disebutkan dalam Al-Quran, wa ma arainaka illa fitnatal linnas. Tiadalah aku tampakkan kepadamu Muhammad kecuali yang kamu ketahui itu adalah ujian bagi manusia. Dan sekarang ini di bulan Rajab ini
imannya orang seluruh dunia diuji oleh Allah Ta'ala dengan adanya virus corona. Diuji. Semua ribut umrah prei. Sholat Jumat bingung. Tidak boleh bersentuhan. Jarak hanya satu. Lesan semua ditutup kecuali kuping gak ditutup. Karena kuping bisa menerima berita, baik pun benar maupun berita bohong, tidak ditutup. Hidung tutup. Di Malaysia tidak boleh keluar dari rumah, corona masuk rumah. Ini takut berlebih-lebihan. Boleh takut tapi jangan berlebih-lebihan. Itu nanti semua pasar tutup, repot oleh empon-empon. Oleh empon-empon nanti pasar tutup. Dokternya takut. Gimana? Karena dampaknya ini ujian iman kita. Termasuk sakit. Seperti saya ini sakit 4 bulan. Belum bisa berjalan. Hanya di kursi roda. Tetapi nikmat yang saya terima dari Allah Ta'ala seperti lautan, banyaknya tidak bisa dihitung. Sejak kecil sampai usia 90 tahun lebih, sakitnya hanya setetes air, hanya 4 bulan belum bisa jalan. Bandingkan 4 bulan dengan 92 tahun. Jadi kalau saya itu sakit, tidak mengingat nikmat kesehatan 92 tahun, ngresuloto. Kalau sampai sakit ngresulo, nikmat pemberian Tuhan 92 tahun itu hilang. Berarti tidak disyukuri tapi dikufuri. Jatuh kepada kufur. Nah, itu. Padahal Al-Quran la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mula kula niku sakit niku seperti ini sudah 5 kali. Zaman gerilya sakit karena ditembaki Belanda, jatuh duduk sehingga tidak bisa berjalan beberapa hari. Kemudian kecelakaan di Malang yang kedua, sampai kendaraan saya itu berguling-guling di jurang yang dalamnya 25 meter. Pak Slamet wafat. Nah, itu ujian yang kedua. Saya tidak bisa jalan berbulan-bulan. Ujian lagi yang ketiga, keempat. Mestinya kalau saya itu tidur, tidak langsung bangun terus ke kamar mandi. Tapi waktu itu saya lupa. Kalau bangun harus duduk dulu baru. Tapi setelah itu lupa. Sehingga keseimbangan tanah, keseimbangan diri saya tidak stabil, saya jatuh. Dan terakhir ini sampai sekarang ini 4 bulan belum bisa berjalan karena saya jatuh, kehilangan keseimbangan, jatuh ke lantai. Sampai sekarang baru bisa berjalan di kursi roda. Tapi alhamdulillah kalau dibanding nikmat yang saya terima
seperti lautan. Ujian yang saya terima hanya 1 tetes. Makanya kalau sambat tetap sambat. Tapi ngersulo gak wani. Kalau ngersulo dikatakan hamba tidak sopan. Banyak hamba tidak sopan. Ingin selamat sendiri. Ingin jaya sendiri. Ingin enak sendiri. Itu tabiat nafsu. Hidup sendiri di dunia gak wani. Saman wani hidup ngijeni gak wani. Tapi kalau ada rewangi bentrokan. Ya. Jadi harus diinsafi. Silakan takut, tapi jangan berlebih-lebihan. Pesan saya, berlebih-lebihan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perlu saya informasikan. Saya sudah lama, lebih dari 10 tahun, mempunyai cita-cita ingin membangun 2 macam pesantren. 2 macam pesantren yang ada hubungannya. Mengapa sampai 10 tahun? Karena terbentur nama. Saya mencari tempat yang namanya itu sesuai dengan cita-cita saya mendirikan 2 pesantren. Alhamdulillah akhirnya nama itu saya temukan, yaitu nama Sukabumi Pelabuhan Ratu. Suka itu cinta. Bumi Indonesia. Sedang saya juga hubul waton minal iman Indonesia. Dan Sukabumi ada jalan tapi tidak besar menuju jalan itu Sukanegara. Ada hubungannya. Di situ saya sudah punya tanah 2 hektar lebih. Idealnya untuk pesantren di Sukabumi itu 10 hektar. Pelabuhan Ratu. Apa yang dimaksud ratu yang tersirat? Ratunya ibadah itu sholat 5 waktu. Ratunya ibadah. Tetapi banyak sholat 5 waktunya tidak labuh-labuh. Kalau tidak labuh tetap di atas lautan. Dunia ini seperti lautan. Ombaknya seperti bukit, batu karangnya tajam-tajam. Sudah banyak kapal kemanusiaan tenggelam di lautan dunia. Dan labuhnya ratunya ibadah itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka saya akan mendirikan pesantren namanya pesantren hayya 'alas shalah, hayya 'alal
luas dan dalamnya seperti dua lautan tidak bertepi. Hayya 'alas shalah seperti lautan tidak bertepi. Hayya 'alal falah seperti lautan tidak bertepi. Itulah rahasianya di waktu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabannya sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah, jawabannya sama. Tapi kalau sampai kalimat hayya 'alas shalah, jawabannya tidak sama. La haula wala quwata illa billah. Begitu pula kalau sampai hayya 'alal falah, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Jadi sholat 5 waktu, ratunya ibadah itu kalau belum dijiwai la haula wala quwata illa billah, belum labuh. Ajarannya itu nanti di pesantren hayya 'alas shalah hanya diajari menegakkan sholat, bukan mengerjakan sholat. Menegakkan sholat, bukan mengerjakan sholat. Karena di dalam Al-Quran tidak ada perintah mengerjakan sholat, tidak ada. Yang ada perintah menegakkan sholat. Itu yang akan diajarkan. Belajar di pesantren hayya 'alas shalah tidak perlu lama-lama, tidak perlu butuhin kitab tebal-tebal. Cukup 1 bulan, setengah bulan, lebih singkat lagi harian, selesai. Belajar menegakkan sholat, melabuhkan sholat, supaya sholatnya walaupun tidak lama berlabuh, walaupun hanya sebentar, harus sholatnya berlabuh. Memang itu sulit, tapi kalau bisa berlabuh sebentar saja, satu keuntungan yang besar. Di waktu kita baca pertama Allahu Akbar, sendakep. Tapi yang di dalam ini tidak mau ngelencer. Allahu Akbar jerone kulaan. Kulaan empon-empon. Ya Pak. Enggak labuh. Hanya yang labuh itu tangan 2 ini. Dalam Al-Quran surat Thalaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innal baligh amri qad ja'alallahu li kulli syai'in qadar. Wa may yattaqillah, barang siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah menjadikan tempat keluarnya kesulitan. Jadi kalau kita kesulitan apapun, kalau kita takwa kepada Allah, mendekati diri kepada Allah, Allah akan memberikan keluarnya dari kesulitan. Seperti sekarang ini, bagaimana sulitnya orang menghindari ketakutan, sulit. Tapi kalau kita takwa Allah, tidak ada jalan keluarnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala akan memberi rezeki yang tidak dikira-kira, tidak disangka-sangka.
Siapa selama ini nyangka kalau umpon-umpon akan larang? Tapi sekarang banyak mencari umpon-umpon. Ada 3, beras, uyah, kencur. Beras, uyah, kencur. Jadikan minuman. Itu. Bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ismi. Minum. Insya Allah aman. Aman. Itu kan empon-empon. Di Eropa gak ono empon-empon. Di Indonesia golek empon-empon. Oleh sebab itu jangan takut berlebihan. Jangan takut. Bagaimana nanti sekolah libur, pasar libur, bagaimana? Pesawat libur, sepur libur. Lumpuh perekonomian dunia ini. Berita itu ada yang benar, ada yang tidak. Oleh sebab itu hadapilah dengan bijaksana, dengan lapang dada, dengan mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah kita akan selamat dari dampak virus corona. Ini ketakutannya berlebihan, lebih dari takut, lebih dari takut. Songkol lebih dari takut, sampai lupa akan kemuliaan bulan Rejab. Lupa kemuliaan bulan Rejab, lupa. Karena takutnya lebih-lebihan. Harapan saya sebagai mursyid tarekat Siddiqiyah mempunyai harapan mudah-mudahan murid-murid Siddiqiyah ini tidak takut berlebihan. Buktinya lunggu itu jejer, gak khawatir ketularan. Ya. Itulah harapan saya. Saya ulangi lagi, berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'a ismihi syai'un fil ardi wala bisama wa wassami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim wa tawakkalan ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Doa yang saya tulis ini ada sejarahnya. Dahulu daerah pojok Kliti, pojok, tahu pojok ya itu, diserang begebluk, terus saiki corona. Kalau sian ngarani begebluk. Yang wafat satu kelurahan 60 orang setiap hari wafat. Akhirnya saya datang ke sana. Saya bermalam 3 malam keliling kampung. Saksinya masih yang tahu. Sekarang bisa cerita. Saya datang. Akhirnya saya tulis, ya perintah di antara orang sana supaya tulisan ini Bismillahirrahmanirrahim ma'ismi syai'un fil ardi wala fis sama wa wassami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim bila wa tawakkalan 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dipasang di 5 tempat di puncaknya pohon yang tinggi. Alhamdulillah atas pertolongan Allah sirep begebluknya hilang.
pengalaman itu, maka saya tulis di buku ini untuk menghadapi begebul corona. Bagaimana rupanya kita tidak tahu, bentuknya tidak tahu, tapi kita takut. Yang kita takuti bukan coronanya, dampaknya, akibat yang ditimbulkan virus corona. Ini yang ditakuti berlebih-lebih. Boleh takut, takut untuk persiapan menghadapi. Jadi jangan hanya takut saja, harus persiapan menghadapi. Dan persiapan yang paling istimewa, mohon kepada Allah, berdoa keselamatan untuk seluruh bangsa Indonesia ini. Sampai Saudi ketakutan kok. Saudi ketakutan, semua takut. MUI ya takut. Mbak Dianjur. Itu padahal menghadapi Recep, Ruwa, Poso. Nah, itu nanti kalau terus menerus terawih tidak boleh. Berkat kumpul-kumpul orang banyak, tidak apa-apa, itu sholat sunat kok ya, tidak apa-apa. Ya terawih di omah sih, gak di masjid. Jadi pesan saya hanya itu yang perlu saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini manfaat kepada kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi ma'idah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yami. Yasalatu bistalik. Tahassantukum billahil hayyil qayyum alladzi tahassutum billahil hayyil qayyumil aliyil azim birahmatika astaghiitsu tahassantukum billahil hayyil qayyumil aliyil azim birahmatika astaghiitsu tahassantukum billahil hayyil qayyumil aliyil azim birahmatika astaghiitsu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.